Pelatih Belanda, Ronald Koeman menyanjung Shin Tae-yong membawa perubahan paradigma timnas Indonesia. Shin Tae-yong kembali membuat jagat sepak bola dunia tersentak. Terkini, ia sukses memenangkan adu strategi saat menghadapi pelatih top bernama Roberto Mancini. Sebelum laga berlangsung, Ronald Koeman kembali menyanjung juru taktik berKTP Korea Selatan tersebut. Pelatih Indonesia telah mengubah paradigma di timnas Indonesia, ujar Koeman, dilansir dari situs resmi KNVB. Paradigma yang saya maksud, Indonesia sekarang berani menghadapi siapapun, mereka mampu menciptakan atmosfer di mana semua pemain punya keyakinan sangat tinggi bahwa dirinya bisa bersaing. Mampu atau tidak mengalahkan tim kuat itu hal lain, namun, paling tidak dia mampu bersaing di level itu. Sehingga percaya diri setiap pemain saya rasa ada peningkatan, kata Koeman. Pelatih 61 tahun itu tak memungkiri masih saja ada perdebatan ihwal eksistensi Shin Tae-yong selalu nahoda di ruang ganti timnas Indonesia. Hanya saja, Koeman mengingatkan bahwa semua harus dilakukan dengan step by step. Menurut Ronald Koeman, sukses timnas Indonesia harus pelan-pelan namun pasti, jika berlanjut maka akan banyak pemain top merapat ke Indonesia. Saya rasa, suatu saat nanti kalau Indonesia tetap melanjutkan tren ini, akan punya pemain top lebih banyak punya keinginan juga untuk datang ke sini, tandas pelatih asal Belanda itu. Atas dasar pernyataan Ronald Koeman itu jugalah yang mungkin membuat PSSI memutuskan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Dengan kontrak tersebut, Shin Tae-yong bisa dibilang salah satu pelatih timnas Indonesia yang dikontrak cukup lama. Media Argentina, Sun Sport, menyebut timnas Indonesia mendapat 1 poin berharga usai mengimbangi timnas Arab Saudi. Hasil imbang tersebut sungguh di luar dugaan. Timnas Indonesia berhasil memetik 1 poin usai matchday pertama grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menahan tuan rumah timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Sun Sport menyebut hasil imbang itu sebuah kejutan tersendiri, mereka seakan tak percaya timnas Indonesia sanggup menahan Arab Saudi di kandang lawan. Pasalnya timnas Argentina sendiri mampu dikalahkan oleh Arab Saudi saat Piala Dunia 2022 Qatar dengan skor 2-1. Indonesia menciptakan kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi, tulis Sun Sport dalam artikelnya. Timnas Argentina sendiri bisa dikalahkan Arab Saudi saat Piala Dunia 2022 Qatar lalu, ini sungguh luar biasa bagi Indonesia, lanjutnya. Lebih lanjut, media tersebut menilai 1 poin yang diraih Indonesia sangat berharga. Apalagi, hasil imbang itu dicatatkan di kandang Arab Saudi yang terkenal angker. 1 poin berharga buat Indonesia, perjalanan masih panjang demi langkah menuju Piala Dunia 2026, tulis Sun Sport. Selanjutnya, Timnas Indonesia menjamu Australia pada matchday 2, laga itu dijadwalkan berlangsung Selasa 10 September 2024 pukul 19 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Martin Paes dapat pujian setinggi langit usai melakoni debut apik di Timnas Indonesia pada laga kontra Timnas Arab Saudi. Ia bahkan terpilih sebagai man of the match di laga tersebut. Timnas Indonesia berhasil memetik 1 poin usai matchday pertama grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menahan tuan rumah timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Laga timnas Arab Saudi versus timnas Indonesia itu dimainkan Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Bahkan, anak asuh Shin Tae-yong bermain lebih bagus terutama di 45 menit pertama. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen di menit ke-19. Namun, Musab Al-Juair, 45-3, sukses membuat skor sama kuat 1-1 jelang turun minum, kedudukan itu bertahan hingga usai. Hal tersebut tidak terlepas dari penampilan apik Paes di bawah mistar gawang. Sejumlah penyelamatan dilakukan termasuk penalti Salem Al-Dawsari di menit ke-79. Legenda timnas pun memberi pujian untuk penampilan apik dari kiper FC Dallas tersebut. Good job, penampilan yang luar biasa dari kiper debutan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia, tulis Marcus Horizon. Semoga ke depan Martin Paes bisa terus memberi penampilan terbaiknya demi lambang Garuda di dada, lanjut mantan kiper timnas itu. Aksi-aksi Paes membuat Indonesia sukses meraih 1 poin dari laga tandang.
Kini, mereka duduk di posisi 4 klasemen dengan nilai 1. Puncak tabel diduduki timnas Jepang dan timnas Bahrain yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Sementara, Arab Saudi dan Indonesia bertengger di tangga ketiga serta 4. Lalu, timnas Australia dan timnas Cina masing-masing berada di urutan 5, 6 dengan nilai 0 karena kalah di laga pertama. Timnas Indonesia bermain di laga pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayang, skuad Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 1-1 pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City. Pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi langsung mendapat sorotan dari media Thailand, Thairat Sport. Media Thailand itu memuji timnas Indonesia yang bermain cukup apik saat bertemu dengan anak asuh Roberto Mancini. Pertandingan pertama timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia, mampu menahan imbang anak asuh Roberto Mancini, tulis Thairat Sport. Ini tentu sangat membanggakan bagi wakil Asia Tenggara satu-satunya, ini pertandingan yang sangat seru, lanjutnya. Pelatih sekelas Roberto Mancini tidak mampu mengalahkan tim dengan ranking terendah, itu sangat memalukan, terang media tersebut. Media Thailand tersebut juga berharap Indonesia mampu bermain apik saat bertemu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Kita berharap Indonesia mampu memberikan permain terbaik saat berjumpa Australia nanti, semoga dapat hasil yang positif, tegas Thairat Sport. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mendorong Shin Tae-yong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang timnas saat tampil di round 3, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci, ia bermain di Liga Belanda, Grade A, tegas Coach Shin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, skuad Garuda masuk ke grup neraka yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Pemain keturunan, Shiloh Tae-zhan sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Shiloh Tae-zhan merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Feyenoord itu berharap bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September 2024. Tentu saya berharap bisa membela Indonesia, saya pernah dapat panggilan dari timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Shiloh dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, tambahnya. Selain itu, Shiloh juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju, tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 21 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya. Penggawa timnas Indonesia diminta tak minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh media Thailand, Tiger Sport. Indonesia akan berhadapan dengan lawan sulit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berjumpa Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang tampil di putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu, ada Bahrain dan Cina yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia.
Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi momok, tidak seharusnya. Dengan masuk di babak ketiga, kalian sudah selevel dengan mereka, kata Tiger Sport. Kalau kalian merasa rendah diri mendengar dan melihat nama-nama besar, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, artinya kalian sudah kalah sebelum berperang, sambung media tersebut. Menurut Tiger Sport, penggawa Indonesia harus fokus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Anak-anak Sintayong tersebut harus berjuang mati-matian. Kalian harus fit habis all out dalam pertandingan. Kalian menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, jadi ayo bikin bangga Asia Tenggara, tuturnya. Menurut media Thailand tersebut, para penggawa Indonesia harus berusaha merebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Caranya, mereka harus lolos dengan status juara atau runner-up grup. Mereka akan bermain sungguh-sungguh, tidak ada lagi leha-leha atau santai karena setiap pertandingan adalah pertandingan final, tutupnya. Media asal Malaysia, Makan Bola menilai peluang tim nasional Indonesia lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang besar. Media Malaysia itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level, tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab pasukan Sintayong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Kendati demikian, perlu diingat hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, Timnas Indonesia berada di pot 6 yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, Makan Bola menilai ada 2 tim yang dirasa mampu dikalahkan Timnas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Soha menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga Timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, bunyi keterangan Makan Bola dalam artikel mereka, dikutip Jumat, 28 Juni 2024. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan Timnas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Sintayong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak Makan Bola. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu angkat bicara terkait hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut bahwa semua lawan yang akan dihadapi Jepang tidak ada yang mudah, termasuk Timnas Indonesia. Timnas Jepang tergabung dalam grup C. Mereka harus bersaing dengan Australia, Bahrain, Arab Saudi, Cina dan juga Timnas Indonesia. Moriyasu mengakui bahwa Jepang masuk dalam grup yang sangat sulit. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit, buka Moriyasu di laman resmi JFA. Moriyasu menyebut bahwa Timnas Jepang tidak boleh meremehkan tim manapun di grup C ini, termasuk Timnas Indonesia yang rankingnya paling buncit. Ia menyebut bahwa semua tim akan tampil all out untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga Jepang harus siap memberikan performa terbaik mereka. Di babak sebelumnya, kami menemui kesulitan yang besar. Jadi saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit lagi, sambung Moriyasu. Meski begitu, kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan juga keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, namun kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan dengan kemenangan. Pada kesempatan ini, Moriyasu juga mengajukan permintaan terbuka kepada seluruh warga Jepang. Ia butuh dukungan seluruh warga Jepang agar The Samurai Blues bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama-sama dengan para pemain dan para staf, kami akan memanfaatkan seluruh pengalaman kami sebagai sebuah tim di babak ini. Saya juga mengajak seluruh pendukung kami untuk membantu kami dalam pertempuran ini, pungkasnya.